Halo, kita akan mereview Nevala Valley Resort yang ada di Puncak 2. Nah, kita ini akan mulai dari siang ke sore dan ke pagi. Nah, ini kita datang karena masih nunggu check-in. Kita main dulu di kolamnya. Banyak ikan koinya. Seru juga kalau kita ngasih makan, koinya itu pasti ngumpul. Nah, itu yang kelihatan ujung itu Gunung Batu itu. Jadi kita di ketinggian kurang lebih 1020 mppl. Jadi kita lebih tinggi daripada Gua Batu. Nah, Gua Batu udah kelihatan jelas kan, kita di atasnya. Nah, di bawah itu yang parkir banyak itu Villa Kayangan itu. Kita di atas Villa Kayangan jatuhnya. Nah, itu Villa Kayangan, pintu masuknya bisa barengan. Kita ngambil kiri, Villa Kayangan ambil kanan. Nah, ini spot untuk kolam renangnya. Udah sekitar jam 2-an udah kabut, udah kelihatan. Nah, itu suasana samping itu masih sawah, jadi masih alami banget. Itu toilet, di situ area camping. Nah, itu kalau di situ ada kemercik air karena ada air buatan yang turun. Nah, saluran air turun. Nah, jadi kayak suara kemercik air. Kalau malam itu indah, syahdu, tenang suasananya. Ini kita coba sore-sore berenang di kolam renangnya. Nah, sampai mengapung tuh anak-anak. Walaupun badan lo besar, tapi kalau udah ini bisa mengapung. Nah, sambil renang. Nah, si kembar renang. Yang beda dari kolam renang yang lain, ini airnya emang benar-benar dingin, alami dingin. Kalau kita masih di perumahan atau di tempat tinggal yang ini kan, kita masih airnya mungkin dicampur kaporit atau yang lainnya ya, perih di mata. Kalau ini benar-benar alami karena ini di puncak, jadi emang benar-benar airnya sejuk bener deh. Ya, seronok. Ya, ini kita di depan penginapan villa, pemandangannya danau ya. Ini Villa Jagung, kalau weekend 800, kalau weekday 700 per malam, udah free 2 tiket masuk. Dinner kalau weekday kalau dapat rebus-rebusan kalau weekend. Sama breakfast pagi dapat 2 ya. Jadi kalau kita ini di pinggiran danau ada rumah hobbit. Di situ tuh area apa namanya, mainan anak, bebek-bebekan. Ada spot untuk panah ya, 20.000 bisa memanah buat anak-anak. Ini air mengercik dari atas, air terjun buatan yang langsung masuk ke danau. Tapi kalau malam ya suaranya mengercik air bikin tenang lah. Nah, di atas itu juga ada penginapan, jatuhnya ya tenda gitulah tuh. Nah, ini anak-anak bisa melihat apa namanya, angsa, domba di situ ada, terus burung-burung ya, sebenarnya kebun binatang kecil lah di pinggir danau ini. Jadi kalau buat ya nyantai di pinggir danau, ngopi, cocok deh.
suasana danaunya. Nah, di tengah itu cafe danaunya. Ntar kita malam ngopi di situ, pasti seru lah. Nah, ini anak lihat angsa seneng. Ya itu sekitar jam 4 sore ya, itu udah kelihatan kabut mulai dari atas. Ini kita di cafe danau malam. Nah, udah tuh Villa Jagung kelihatan tuh, kita nginap di situ. Nah, kita mau malam nih, kita buat tambahan ini karena dingin, kita masak-masak nih. Nah, masak sosis ya, lain-lainnya lah. Nah, ini kita malam, ternyata si kecil ini belum bubuk-bubuk, ya udah nongkrong di depan gazebo, di depan tenda, di depan villa kita nginap. Nah, sambil ada cas buat ngecas HP. Tuh cafe danau dari kejauhan, lampunya ya gemerlapan. Nah, ini posisi di taman. Nah, ini pinggir musola ini yang pada dirin tenda. Nah, ini di tamannya, di spot-spot fotonya kalau pagi atau siang kita main di sini. Suasana malamnya di area tamannya. Nah, bawahnya itu ntar kolam yang tadi sore kita main. Itu di bawahnya itu pintu masuk Villa Kayangan.
itu pintu masuknya ya, pintu masuk. Ini di spot yang tadi ya, kalau buat foto pasangan itu spot tanda love itu. Kalau malam dia dihiasi dengan lampu-lampu. Ini kita di depan tenda di depan villa. Nah, kita nginep yang di situ. Tuh suasana depan cafe danau nya. Kalau weekday dia tutup jam 9, kalau weekend dia 24 jam full. Suasana malamnya. Nah, itu dari danau kelihatan Villa Jagung dan Villa Segitiga. Ini Villa Jagung, nah itu Villa Segitiga. Nah, kita kebetulan pas di depan di cafe danau nya ada situ, termasuk lumayan besar. Nah, ini kita pagi ngopi dulu. Kita ngopi di depan villa. Suasana pagi start jam 5.15. Ini pagi di depan villa. Nah, itu bentar lagi kita lihat matahari terbit lah. Indah. Nah, yang pagi-pagi ini kita nantikan itu sunset ya, terbitnya matahari, pasti itu indah banget ya. Bentar lagi tuh ya, itu Gunung Batu udah kelihatan ya, Gunung Batu. Jalan menuju ke Batu di pagi hari, area kolam renang, karena di situ pemandangannya gak terhalang oleh pohon dan lainnya. Kita mau lihat sunsetnya. Udaranya dingin. Ya, bentar lagi kita akan ke kolam renang untuk lihat matahari terbit. Keindahan. Tapi ini suasana paginya di depan villa, karena cafe danau udah kelihatan. Ya mau nggak mau kita bangun pagi, karena indahnya villa di sini kan keindahan alam di pagi hari, matahari terbit, sejuknya. Nah, kita mulai
berjalan ke arah kolam renang. Jadi dari villa kurang lebih ya Kita berjalan 20 meter 30 meter itu ke arah kolam renang ya. Kalau via Jagung Villa Segitu ini viewnya tadi danau ya. Enak kalau villa kaca itu viewnya langsung mandang Gunung Batu. Gambar atau video matahari ya, kita mau nggak mau turun di dekat kolam renang untuk lihat matahari terbit. Nah, kita turun sebelum nyampe lewatin kolam renang ini ada playground ini ya. Kalau buat yang keluarga kecil, bawa anak kecil, kandang kelinci buat ada bapak ibu yang bawa anak kecil. Nah, ini ada tempat bermainnya ya, rumah kelinci ada di playground itu. Terus ada sambil apa itu yang ngasih makan kelinci. Trampolin yang buat loncat-loncat itu. Nah, sekarang kita udah mau masukin, turun lagi mau masukin area kolam renangnya. Karena ini masih pagi, masih sepi banget ya kolam renangnya. Masih pagi karena juga masih kelihatan dingin airnya. Ada playground itu, ada gazebo Berasa ya, buat kolam nungguin renang pribadi nih kalau sepi kayak gini tuh. yang renang biasanya ibu-ibu atau itu ada yang datang ke sini bareng-bareng. Besok gazebo bisa digunakan dan free tanpa biaya. Ya, enak renang atau kalau rombongan di sini bisa juga buat tempat makan. Kalau bangkunya juga ada bagi yang duduk. Ini sambil nungguin anak atau istri atau suami yang baru berenang. Ini pagi hari masih sepi ya, enak ini buat berenang. Cuma ya tahu sendiri yang kuat dingin ya, monggo silahkan berenang bagi yang kuat dingin ya. Awannya indah pagi ini. Udah terlihat keindahan alamnya, masya Allah. Awan masih sepi, benar-benar sepi. Belum ada yang berenang. kelihatan Kita tadi pertama datang ke sini malahan karena kita niat emang pengen lihat matahari terbit. ya, kita alhamdulillah Ya, itu mataharinya sudah terbit, subhanallah indah banget itu. Nah, udah terbit, masih sinarnya agak kekuning-kuningan gitu ya. Subhanallah indah banget itu. Masya Allah. Itu matahari yang awan-awannya juga. Mungkin yang itu di Gunung Batu yang lancip itu ya, diasin awan-awannya. Bukit-bukit. Nah, ini udah mulai agak banyak orang. Ini udah mulai berdatangan karena juga pada mau mengabadikan juga. Kalau penginapan yang di atas itu mah nggak usah turun, juga ngerekam dari situ udah bisa. Tuh mah ya, kita masih melihat indahnya alam sambil kabut-kabut itu hilang sedikit demi sedikit ya. Kalau udah kabut-kabut itu hilang, mungkin kelihatan bukit, kelihatan bangunan ya. Kolam juga udah mulai ramai dan udah mulai ada yang berenang.
Kita abadikan pakai foto, karena momen jarang terjadi ya. Kita abadikan foto dulu. Ini mataharinya tertutup awan. Setelah tadi terbit ketutup awan dulu sebentar. Ntar di lanjutan video ini terlihat lagi mataharinya. Udah, jadi tadi agak terang, redup lagi, terang lagi. Subhanallah ya, masya Allah. Untuk awannya juga indah ya. Nah itu mulai tuh kabutnya mulai menghilang sedikit, kelihatanlah bangunan jauh ya, bukit-bukit juga udah kelihatan tuh, bangunan kelihatan ya, bangunan kelihatan. Itu masih ketutup awan mataharinya. Matahari masih ketutup. Ntar kalau udah naik lagi, cerah lagi, terang lagi. Nah ini kayak apa ya, gimana gitu maksudnya, karena tadi udah terang terus matahari ketutup jadi agak gelap dikit. Nah ntar terang lagi. Awannya indah ya, awannya tuh, bangunan-bangunan udah mulai kelihatan karena kabut udah mulai tergeser ya, udah mulai agak sini, mulai tergeser. Nah, kita setelah itu kita berenang ya, kita posisinya ini kita berenang. Ini posisinya matahari setelah dari awan tadi ketutup udah kelihatan naik lagi, nggak tutup tapi udah mulai dari warna tadi ke kuning-kuningan udah mulai putih ya warna matahari. Kita main di apa namanya, kolam ikannya. Nah, ini di kolam ikan tuh banyak tanaman, juga ada ayunan ya, ayunan di tengah kolam itu yang seronok juga itu. Nah, itu penginapan terlihat dari taman-taman atau spot foto ini. Nah di dalam kolam itu ada injakan batu, jadi enak, kita bisa main, terus kita bisa ngasih makan ikan di dalam kolam ini, kan koinnya banyak banget itu. Itu ikannya, subhanallah, masya Allah. Nah, itu ayunan malah sih, kembar tuh, ada
gemercik air, walaupun turun air mancurnya kecil-kecil, kemudian dari atas kecil-kecil. Kalau pas nongkrong malam di sini kedengar gemercik air itu suaranya enak lah suasananya. Tuh ikan udah banyak banget yang ngumpul. Gemercik air. Ya, ini bunga-bunga di pinggiran tadi, di pinggiran aliran sungai, aliran air kecil tadi. Kita kembali ke villa dulu untuk ambil salinan ya, baju, karena kita mau berenang ya. Kita udah masuk di kolam renangnya tuh, subhanallah, airnya jernih ya, jernih. Apalagi pagi begini belum begitu ramai banget ya, jadi enak. Kalau kayak gini dilihatnya tuh indah lah pokoknya. Nanti keceriaan di kolam renang ya, anak-anak udah pada nyebur ya, tinggal gantian nyebur ya. Untuk mengabadikan ya, kita ambil gambar dulu baru ntar kita gantian ya. Ini si kecil ikutan pakai ban ya. Ini di kolam satunya yang agak dalam, jadi dia ada ukurannya 120, 140, 160 kedalamannya. Dari itu udah ada, jadi kita masih bisa mengira-ngira. Kalau anak kita ya 150 ya masih bisa lah di ini. Nah, ini kita lihat tuh di atas ada burung elang, mungkin di atas bukit ya tadi. Nah, burung elangnya itu mutar-mutar, tadi ada 3, cuma tadi sempet nggak bisa ngomong apa, maksudnya videokan. Itu ada burung elang di samping kolam renang tadi. Sebenarnya subhanallah cakep banget burung elangnya, cuma ya kita nggak sempet karena kita nggak pas mandi, jadi belum sempet megang. Oke. Mulai namanya enggak tuh duduk. Nah, ini area camping. Area camping baru ke atas ntar Villa Kaca. Ini dari camping bagi keluarga kecil ya, enak, pemandangannya langsung view Gunung Batu ya. Kita bentar lagi naik dikit, kita review Villa Kacanya. Kalau Villa Kaca buat keluarga besar ya, minimal ada kasur 4, peralatan masak lengkap. Nah, itu view-nya langsung Gunung Batu. Nah, kita naik sedikit. Ya, emang ada tuh kelihatan Villa Kacanya.
villa kaca buat keluarga ya. Kalau keluarga, 2 keluarga sebenarnya juga bisa, yang penting tinggal tambah tiketnya aja. Ini ada 4 tempat tidur ya, buat 4 orang. Cuma kalau buat nambah anak-anak 2 keluarga mah bisa. Tunggu 6 menit ya. Nah, ini posisi di depan villa kaca. Nah, ini tempat buat nongkrongnya, langsung view-nya Gunung Batu. Aduh, Siapa yang aktif nih? baru dia ntar dulu. Ya, itu villa kacanya kelihatan, langsung kelihatan view Batu. Enaknya kalau nginap di sini itu setiap bangun tidur langsung buka pintu, view Gunung Batu kelihatan. Gunung Batu dan sekitarnya ya, Jonggol kelihatan itu dari situ enaknya. Ya, tuh Gunung Batu dia ya, kita mungkin sekitar yang ke mata di awal 1020 mBPL ya. Jadi udaranya dingin pastinya. Ya, itu secara kalau ini kita dari villa kaca naik ya, tempat nongkrong juga. Di sini bisa diriin tenda bagi yang bawa tenda sendiri. Murah meriah, yang penting kalau bikin bawa tenda sendiri itu tanda kutip itu sewa lahannya 100 ya. Kalau buat 2 orang ya tinggal tambah tiket udah selesai, miring, murah meriah. Nah, oke, itu sementara yang bisa kami sampaikan tentang review Nirvana Valley Resort ya. Jadi ada 5 tipe penginapan plus tenda bisa bawa sendiri, bisa bawa atau disiapin dari Nirvana Valley Resortnya. Oke, semoga ya yang bisa referensi bagi yang mau liburan. Demikian dari info dari Nirvana Valley Resort.